pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengawali pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang indah. Oleh sebab kemurahan Tuhan kami bisa menikmati udara segar pagi ini. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini bertemakan mendengarkan hati kita. Mari kita baca Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Semua orang pasti pernah bercermin. Untuk apa? Supaya berpenampilan rapi, cantik, tampan, supaya kita bisa tampil dengan penuh percaya diri. Saat bercermin, kita mengkoreksi atau memperbaiki penampilan kita. Mungkin rambut kita belum rapi, kita sisir. Kalau wanita mungkin pakai lipstik, terus bedak ya. Nah, bagaimana dengan hati kita? Dari ayat yang kita baca, kita akan menyampaikan 2 poin pokok bahasan. Poin yang pertama adalah hati kita menunjukkan kita yang sesungguhnya. Mari kita baca Lukas 6 ayat 45. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya melimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Berarti orang bisa melihat hati kita melalui tutur kata kita dan tingkah laku perbuatan kita. Tingkah laku perbuatan kita sudah sesuaikah dengan firman Tuhan? Mari kita merenungkan dan kita bercermin. Apakah tingkah laku dan tutur kata kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena hal ini sangat berpengaruh dalam kita melayani Tuhan. Sebab itulah sangat penting peran Roh Kudus untuk berkuasa di dalam hidup kita. Sebab lewat Roh Kuduslah kita bisa mendengar kata hati kita yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin yang kedua yaitu kata lain untuk hati adalah hasrat atau gairah. Dalam hal ini adalah mendengarkan hati kita untuk melayani Tuhan. Kita sudah mendengarkan renungan pagi beberapa bulan ini yang berkesinambungan. Selama beberapa bulan ini, dari renungan ini, kita mengetahui bahwa kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Jika kita melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu melayani Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk
melakukannya. Mari kita baca Efesus 4 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan ialah, maksudnya Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari jangan sampai kita menolak untuk melayani. Kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani, mari kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan bergairah untuk melayani Tuhan. Karena itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Karena apa? Saat kita mau melayani Tuhan, saat kita diberi kepercayaan untuk melayani, maka Tuhan akan memperlengkapi kita, memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan pelayanan yang ada. Puji Tuhan. Bagaimana kalau menolak? Kalau kita menolak, ya kita nggak bisa-bisa. Selamanya kita akan begitu aja. Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Karena apa? Kalau kita menolak, maka Tuhan tidak akan memperlengkapi kita. Tetapi kalau kita dengan sukacita membuka hati, mau dengan sukarela melayani Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan, memperlengkapi kita, memberi kemampuan kepada kita untuk melayani Tuhan. Bila kita melayani Tuhan dengan sukacita, maka mari kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bila kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh gairah, maka tujuan pelayanan kita akan berhasil, akan sukses. Apa itu? Yaitu nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Yang pertama, kejarlah hidup yang lebih baik. Yang kedua, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh gairah. Yang ketiga, carilah apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melayani Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Yang keempat, kemudian lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, pimpin kami untuk mengerti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Pimpin kami untuk bisa mendengarkan suara hati yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.